Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Manchester United melanjutkan lagi perjalanannya di Premier League. Kali ini kembali lagi ke Old Trafford akan meladeni Nottingham Forest ya. Ruben Amorim setelah sebelumnya mendapat menurut gua bukan hanya kekalahan tapi juga pelajaran tentu saja menghadapi Arsenal. Tapi seperti yang dikatakan di konferensi pers ketika selesai menghadapi Arsenal ya, bahwa tidak hanya pada kekalahan itu ada pelajaran, kemenangan pun juga demikian di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kenapa? Karena memang Ruben Amorim sendiri juga masih mencari-cari mungkin sistem permainan yang pas ya, posisi yang pas bagi para pemainnya. Bagaimana cara beradaptasi juga dengan sistem yang ingin dikembangkan. Banyak sekali lah hal-hal lainnya juga yang memang sedang dipersiapkan sih menurut gua ya. Dipersiapkan untuk apa? Menurut gua ya untuk musim depan. Musim ini Ruben Amorim yang datang di tengah musim dengan segala tantangannya menurut gua juga harus diberi kesabaran, diberi support. Keinginan dari fans harus diatur nih ya, manajemen ekspektasi lah, kurang lebih seperti itu. Oke. Terkait menghadapi Nottingham Forest, gue sudah bikin previewnya. Kali ini seperti biasa, gue akan bahas konferensi pers. Terkait dengan hal ini, gue ambil dari Manchester Evening News. Ruben Amorim memberikan pendapat. Jadi Cat Pips ini seorang pekerja di Carrington, resepsionis yang cukup lama sekali bekerja di Manchester United ini meninggal ya. Dan ada banyak sekali legenda Manchester United, para pemain sebelumnya juga yang sangat terkesan dengan Cat ini ya. Sangat-sangat legendaris. Ruben Amorim mengatakan, kita merasakannya hari ini merupakan hari yang sedih. Saya bertemu dengan dia 7 tahun yang lalu. Dia adalah seorang wanita di belakang resepsi, meja resepsi maksudnya. Anda merasakan cinta untuknya. Dia adalah orang yang sangat penting yang mewakili klub ini. Bersahabat, profesional, dan peduli dengan semua orang. Ya, ini merupakan kabar juga yang sedih lah menurut gua untuk Manchester United. Informasi pemain yang kembali. Victor Lindelof kembali latihan. Johnny Evans masih belum latihan ya. Victor Lindelof telah kembali latihan tapi tidak tersedia untuk besok. Mungkin di pertandingan selanjutnya ketika dia tersedia nih. Nah, Victor Lindelof dengan segala kritikan tentu saja, kedalaman skuad, sekali lagi kedalaman skuad itu yang penting. Ruben Amorim di pertandingan menghadapi Arsenal, setelah pertandingan menghadapi Arsenal memberikan alasan ya kenapa misalnya Ahmad tidak dimainkan duluan ya, lalu juga kenapa kok Harry Maguire itu diganti, tidak tampil secara penuh. Dia memberikan argumentasi bahwa menit bermain dari para pemainnya ini harus diatur. Kenapa? Ya karena situasi kebugaran ini yang sangat dijaga. Bukan hanya kelelahan saja yang bisa terjadi kepada pemain, tapi juga resiko cedera. Ini berusaha untuk dihindari betul. Terkait dengan posisi Liga, Ruben Amorim mengatakan ini sangat sedih ya, karena ini merupakan Liga yang sangat kompetitif. Ini bisa berubah dengan hanya satu hasil. Kita harus bisa melewati periode ini, dan saya merasakan hal yang sama. Karena sebelum menghadapi Arsenal, Anda berbicara terkait dengan top 4. Sekarang kita kembali ke posisi ke-13. Kita harus tetap tenang dan kita harus terus melakukan pekerjaan yang kita lakukan. Ya, ini pers ya, media selalu seperti itu. Ketika dalam situasi positif, dinaikkan setinggi langit, tapi begitu ada hasil sedikit saja yang negatif, maka akan langsung dijatuhkan ke titik yang paling rendah. Sekarang pun juga banyak dikatakan seperti itu, bahwa ya Manchester United yang berada di peringkat ke-13 ini begitu dan begitu. Tapi ketika ada hasil yang seperti ketika menghadapi Everton, langsung nih pembicaraan mulai ke 4 besar lah, ke hal-hal yang lain lah. Padahal di sisi lain kalau dilihat,
Manchester United ini masih terus berproses. Ruben Amorim pun juga demikian. Salah satu indikatornya adalah dia masih mencari-cari nih tim terbaiknya ya, dan ini juga harus disesuaikan dengan kondisi tim, adaptasi sistem dan lain-lain di tengah musim yang sedang berjalan. Dan terkait dengan tim terbaik itu ya, dia juga mengatakan, Ruben Amorim ini, apakah sudah mengetahui tim terbaiknya? Kurang lebih ya, kita memiliki sebuah ide, tapi ketika kita memiliki para pemain ini kembali, kita harus mengatur posisinya ya, artinya kita harus mengatur sejumlah pemain tersebut. Bruno Fernandes contohnya, Anda merasakannya ketika menghadapi Arsenal, dia lelah pada akhirnya, tapi Anda tahu dia akan recover lagi nih. Dan ketika Anda berbicara terkait dengan Manuel Ugarte, saya telah mengetahui dirinya untuk jangka waktu yang cukup panjang, dia membutuhkan sedikit waktu lagi. Jadi masih ada proses yang harus dilalui. Dan ini apakah akan musim ini seutuhnya, atau nanti butuh beberapa pekan lagi, ataukah beberapa bulan lagi misal, ini tidak ada yang mengetahui. Dan Ruben Amorim sedang bekerja terkait dengan hal tersebut, dan ini juga yang harus diperhatikan, bahwa tim ini sedang menjalani proses sih, itu intinya. Pelajaran dari menghadapi Arsenal, ya ini sangat sulit. Saya belajar hal yang sama ketika kita menang, karena saya fokus di penampilan. Kita menang 4-0 menghadapi Everton, tapi saya melihat ada banyak hal yang salah. Saya melihat hal yang sama juga menghadapi Arsenal. Kita membutuhkan waktu untuk berpikir tentang hal-hal tersebut. Kita tidak memiliki waktu banyak untuk latihan. Kita harus melakukan persiapan untuk lawan selanjutnya. Tapi ketika saya melihat tim, saya pikir kita ini berkembang di beberapa aspek. Oke, jadi tadi dijelaskan betul bahwa Ruben Amorim ini butuh waktu ya. Dia melihat ada perbaikan, tapi juga ada banyak hal yang salah. Dan kalau diambil contoh dari ketika menghadapi Everton, bagaimana Ruben Amorim, dia tidak tidak menonjolkan menang 4-0, enggak, tapi ada banyak hal yang salah di pertandingan tersebut. Ketika menghadapi Arsenal pun juga demikian. Kita kalah. Ada hal yang tentu saja harus diperbaiki, tapi ada juga hal-hal positif yang terjadi ketika menghadapi Arsenal. Menurut gue jadi ada keseimbangan yang ketika ada hal positif ya bagaimana paling tidak bisa konsisten dilanjutkan di pertandingan selanjutnya. Tapi ketika ada hal yang tidak bagus ya bagaimana bisa diperbaiki. Dan ini uniknya dilakukan dengan squad juga yang harus disesuaikan. Terkait dengan konsistensi, Anda melihat sekarang ini di dalam satu pekan Anda memiliki 3 pertandingan. Dan itu bisa merubah pandangan dari sebuah tim. Bagaimana persepsi dari tim dan situasi tim di papan klasemen. Anda bisa berubah banyak di satu pekan. Seperti itu. Kita butuh untuk memiliki konsistensi bagaimana kita fokus di latihan. Anda tidak akan mengontrol hasil, tapi Anda merasakan kalau Anda harus memenangkan 3 pertandingan untuk bisa melihat gap yang besar di papan klasemen. Lagi-lagi Ruben Amorim menegaskan bahwa hasil itu nomor sekian, bagaimana kerja keras untuk mempersiapkan penampilan, dan itu dimulai dari latihan. Dan ketika itu dilakukan dengan bagus, hasil akan mengikuti. Dan hasil hanya dengan 3 hasil berbeda misalnya ya, 3 kemenangan secara beruntun saja, ini bisa akan sangat merubah posisi di klasemen. Ruben Amorim juga memberikan pendapat terkait dengan dukungan dari fans. Saya pikir ini merupakan poin kunci untuk kita. Di 2 pekan dan 4 pertandingan Anda bisa mengerti bagaimana mereka hanya ingin melihat usaha. Di momen pertama mereka ingin melihat usaha. Artinya di pertandingan menghadapi Ipswich pada saat itu ya, fans nampaknya dinilai oleh Ruben Amorim ingin melihat pemain ini bekerja keras ya, berusaha untuk berusaha untuk bisa menampilkan penampilan yang lebih bagus di atas lapangan.
Lalu mereka ingin memenangkan pertandingan-pertandingan. Dan setelah beberapa waktu di kemenangan pertandingan, mereka ingin melihat tim yang dominan. Dan ini adalah tahapan yang kita harus ikuti. Jadi menurut Ruben Amorim, fans itu ingin penampilan bagus. Setelah penampilan bagus, ingin kemenangan-kemenangan. Dan setelah kemenangan-kemenangan, ingin dominan. Dilanjutkan ya, ini sesuatu yang mudah, yaitu adalah usaha yang penuh. Sprint kembali yang penuh dan sprint kembali, sprint yang penuh juga yang ke depan ya. Artinya bergerak, banyak bergerak. Ini adalah poin kunci untuk kita. Dan ada fokus kita terkait dengan hal tersebut. Ditanyakan terakhir pemain yang Ruben Amorim ini percaya ya. Disebutkan, saya percaya kepada semuanya. Apa yang saya mengerti di latihan dan pertandingan adalah beberapa posisi pemain ini bermain lebih baik. Seperti situasi apa yang lebih bagus daripada satu pemain dan pemain yang lainnya. Hal ini saya butuh untuk bisa dekat dengan mereka. Dan saya melihat pertandingan dari dugout, dari kursi pelatih ya. Seperti yang kalian katakan ya, tidak hanya di TV. Jadi saya belajar dan kita sebagai staff juga belajar harus cepat ya. Pembelajarannya artinya harus cepat tentang apa yang mereka mampu untuk lakukan. Jadi asesmen, analisa ini dilakukan terus di Carrington, di lapangan pertandingan. Dan Ruben Amorim juga menegaskan, ya apa yang Ruben Amorim saksikan itu mungkin berbeda dengan fans saksikan. Karena fans melihat dari TV misalnya, Ruben Amorim melihat dari bangku pelatih. Dan dia pun juga menegaskan bagaimana staf kepelatihan ini juga masih terus belajar untuk mengerti tentang para pemain ya, kemampuan apa yang mereka bisa lakukan mungkin di posisi-posisi yang berbeda-beda. Artinya apa? Artinya ini memang sedang dalam proses dan perlu juga diingat ini masih baru pertandingan keberapa dari Ruben Amorim, baru jalan pertandingan kelima. Bandingkan dengan tim-tim yang lebih stabil saat ini di papan atas. Mereka setidaknya ya punya pertandingan yang lebih banyak, lalu mereka juga punya persiapan. Dalam hal ini adalah pre-season yang lebih matang. Sementara Ruben Amorim ketika masuk di Manchester United, dia tidak punya itu semua. Namun, sebagai head coach dari Manchester United, di mana fans Manchester United itu juga sangat luas sekali, tentu saja ada banyak pengharapan ya. Ada yang ingin langsung bisa masuk Champions League, ada yang ingin tetap bisa mendapatkan trofi, macam-macam. Ada yang penampilannya bisa langsung nyetel, melihat apa yang dilakukan di Sporting ya. Dan mulai dibanding-bandingkan lagi tentang masalah ya mungkin bisa sebaiknya bisa begini, bisa banyak hal menurut gue. Tapi satu sih kuncinya dengan situasi saat ini adalah atur ekspektasi. Karena salah-salah atur ekspektasi ini bisa mengakibatkan kekecewaan yang mungkin kekecewaan itu tidak diperlukan. Misalnya, ekspektasinya adalah Manchester United menjadi penantang gelar juara. Jelas ini menurut gue masih agak jauh ya. Tapi ketika itu tidak tercapai karena ekspektasinya salah, akibatnya apa? Ya, kekecewaan yang keliru juga akhirnya. Itu sih. Menghadapi Nottingham Forest, tadi dikabarkan bahwa Victor Lindelof ada kemungkinan Victor Lindelof sudah kembali latihan tapi belum bisa tersedia di pertandingan nanti. Menarik juga bagaimana Ruben Amorim mengatakan dia sudah semakin dekat ini ya, untuk mengetahui tim yang terbaik yang bisa dia turunkan. Tapi Ruben Amorim juga menegaskan sebelumnya bahwa semua ini fleksibel, artinya tidak akan sama terus. Dia juga mengharapkan ada karakter permainan yang berbeda dari para pemainnya. Namun ide dari sistem permainan, nah ini yang lebih penting menurut gue. Jadi pemain ini memiliki kesepahaman yang lebih baik untuk mengimplementasikan sistem permainan yang ingin dikembangkan oleh Ruben Amorim. Ya gue juga gue membuka manunited.com. Jadi selain kabar tadi Johnny Evans yang akan absen, Victor Lindelof sudah kembali tapi masih belum bisa tersedia,
Lisandro Martinez dan juga Kobbie Mainoo nih, ada kabar bagus bahwa keduanya ini siap untuk diturunkan setelah sebelumnya absen setelah adanya akumulasi ya. Oke, kurang lebih seperti itu membahas terkait dengan konferensi pers dari Ruben Amorim Manchester United menghadapi Nottingham Forest. Seperti biasa, kalau ada komentar silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe ya di channel ini. Yang belum subscribe, dukung terus channel Football United. Terima kasih banyak sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.